Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan pada ustaz, jika suara ustaz kecil dekatkan mic ke mulut. Jika suara ustaz besar jauhkan dari mulut. Suara saya kecil atau besar? Naknya joleh kan? Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah takdirkan kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, masjid yang penuh barakah ini. Menurut mazhab Imam Malik, dalam mazhabnya Maliki, baru sah seseorang tu iktikaf di masjid jami'. Mana masjid jami'? Masjid yang tertua di daerah itu. Di kampung itu masjid yang pertama didirikan, di sanalah baru sah i'tikaf menurut mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau kita pakai mazhab Maliki, baru sah i'tikaf orang sepekanbaru ini kalau i'tikafnya di dalam masjid ini. Maka beruntunglah bapak yang menjadi jamaah di sini. Beruntung bapak ibu yang selalu hadir di sini. Setiap masuk masjid, langkahkan kaki kanan, niat i'tikaf. I'tikaf itu bukan mestinya di dalam 10 terakhir Ramadan, tak. Kapan saja. Setiap masuk masjid, langkahkan kaki kanan, baca niat i'tikaf. Biasanya masjid-masjid lama ada di depan pintu tu niat i'tikaf. Seperti Masjid Raya Agung An-Nur ada itu. Awal kita naik tangga eskalator, di atasnya ada tertulis nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Setiap masuk masjid, langkahkan kaki kanan, sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Atau kita tadi tak sempat baca niat i'tikaf, kita dah duduk kita di masjid, macam mana bolehkah kita niat i'tikaf ustaz? Boleh, niatlah i'tikaf sekarang. Sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Berapa lama kita berada di dalam masjid ini, maka sebanyak itu pula lah kita dicatat oleh malaikat orang yang sedang mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ini banyak sebenarnya. Cuman kita kadang terfokus kepada dua saja sunnah Nabi, jenggot dengan celana cingkrang. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan, niat sunat, sudah mengamalkan pahala sunnah kita. Maka amalkanlah sunnah Nabi ini. Apalagi menurut mazhabnya Imam Malik, tak sah. Katanya di sana dijelaskan paling afdal seseorang tu dalam mazhab Maliki paling afdal. Cuman dalam mazhab kita Syafi'i paling afdal, tapi menurut mazhab Imam Malik baru sah i'tikaf orang itu apabila dia i'tikaf di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang awal dibina, dibangun di daerah atau kampung itu. Maka inilah masjid yang luar biasa, masjid yang penuh sejarah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa kita i'tikaf di dalam masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita ni halal bil halal. Pokoknya kalau dah masuk Syawal tu orang sibuk dengan halal bil halal. Kalau nak habis pula halal bil halal ni, orang sibuk pula nanti dengan ibadah kurban. Halal bil halal. Halal bil halal ni bahasa Arab. Pasti bahasa Arab. Halal bil halal. Buktinya ini bahasa Arab. Tengoklah kalau kita berbelanja di Makkah Madinah. Kalau kita berbelanja di Makkah Madinah, orang pergi haji, orang pergi umrah, setiap siapa saja dari negara manapun dia pasti memakai kalimat halal atau haram. Ada mak-mak ni dari Pekanbaru, jemaah umrah, menawar harga barang membeli sajadah. Ditanya sajadah berapa nih harga sajadah ni, kata mak ni
Kata pedagang Arab 50 rial. Orang Arab pandai bahasa Indonesia, tapi cukup dengan jual beli saja. Tapi kalau pas tawar menawar nak pandai dia. Kuranglah seketiknya, tu nak pandai dia lagi. Bingung dia. Cuma pandainya di sana aja. Berapa? 50 rial. Kata mak ni 30 rial. 30. Kata orang Arab ni ndak 50. Kata mak ni 30. Kata orang Arab ni 50 halal, 30 haram. Ha, tu halal. 50 halal, 30 haram, kata mak, kata pedagang ni. Dijawab pula lah kata mak ni 30 halal, 50 haram. Dia dibalasnya pula sama mak ni. 50 haram, 30 baru halal. Ndak, orang Arab tak mau. Orang Arab keras. Berjalanlah mak ni pelan-pelan. Harapan apa? Supaya nanti dipanggil lagi. Nah, itu kan gaya orang kita berjanja di Pekanbaru tu. Siap ditawar barang orang pedagang nih, kalau tak mau dia berjalan pelan-pelan di muka di depan kedai itu. Pelan-pelan berjalan. Untuk apa beko diimbau balik? Ke sekolah, ambil. Tambah 5.000 lagi. Itu di Indonesia. Itu di Pekanbaru. Kalau di Makkah tak mau orang Arab. Berjalanlah ibu ni pelan-pelan supaya dipanggil lagi. Rupa tak dipanggil. Mangkau deh orang Arab kau yo kata ibu dia ni. Mang keras dia, mang tak mau dipanggil, jalan juga. Akhirnya nyesal ibu. Rupanya 50 rial itu sudah mudah, sudah murah karena sejadahnya bagus, cantik sejadahnya. Akhirnya datanglah ke hotel, jumpa dengan saya. Ustaz, saya tadi mau beli sajadah Ustaz. Jadi macam mana? Sejadah itu 50 rial Ustaz. Sejadah itu bagus, sebenarnya dah murah. Nah, kau nak dibeli? Iya Ustaz, tadi itu kami tawar dulu Ustaz, 30. Tapi nak mau dia. Kata kami sama belanja di Pekanbaru. Kalau tak mau boleh diancam dengan berjalan pelan-pelan saja. Rupa tak mau. Oh ini di Arab ini bu, tak bisa. Jadi belikanlah kami Ustaz. Akhirnya kami yang belikan, tetap dengan harga 50 rial satu sejadah. Sejadahnya cantik, bagus. Ini kalimat halal. Jadi halal ni memang bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Hadis Nabi SAW sudah jelas. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu nyata, yang haram itu nyata. Dalam ayat Al-Quran Allah juga menjelaskan kalimat halal. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Kalimat halal berarti halal ini adalah kalimat yang terambil dari bahasa Arab. Hari ini ada orang yang anti Arab. Hari ini ada orang yang tidak menyukai orang Arab sehingga alergi dia mendengar bahasa Arab, sehingga mereka mengistilahkan dengan Islam Nusantara. Tidak Islam Arab. Memang tak ada Islam Arab. Islam Arab tak ada. Yang Islam itu apa? Islamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan Islam Arab, banyak juga orang Arab yang meleset. Orang Arab pembohong ada. Orang Arab yang kencing berdiri ada. Orang Arab yang pencuri ada. Maka tak ada istilah Islam Arab. Islam Arab saja tak ada, apalagi Islam Nusantara. Kita bukan tak sepakat macam tu, tapi jelaskan dulu apa maksud Islam Nusantara ni. Apakah sama dengan Islamnya Nabi Muhammad? Kalau sama, mengapain harus kita buat Islam Nusantara? Cukup Islam Nabi Muhammad SAW saja. Tapi kalau berbeda antara Islam Nusantara dengan Islam Nabi Muhammad SAW, tengok pula perbedaannya itu di mana. Kalau perbedaan itu tidak lari daripada syariat, oke-oke saja. Tapi kalau sudah lari daripada syariatnya yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sorry, kami tak akan bisa menerima Islam yang macam itu. Kita tegas saja kita. Ini kita harus tegas ini, diminta harus tegas ini. Untuk apa tegas Ustaz? Ya untuk 2019 lah. Ngapa 2019 Ustaz? Tu rabak aja lah menyampen. Ngapa 2019 Ustaz? Kan sudah ada sekarang ulama yang pro ke sana. Ya itu hak ulama, biasa saja. Jangan kita nanti diadu-adu pula kita. Kita cerdas. Kita punya akal, kita punya mata, punya lidah, cerdas berpikir. Tapi ingat, jangan mencaci ulama. Lahmal ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Wa man akalaha qad mat. Siapa yang memakannya maka dia akan mati. Hati-hati. Kita boleh berbeda prinsip dengan ulama, kita boleh berbeda ideologi dengan ulama, tapi jangan mengeluarkan kalimat cacian, makian, sumpah serapah. Tak boleh. Ulama tetap
orang yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akrimul ulama fa innahum warathullahu fil ard. Muliakanlah ulama, sesungguhnya dia adalah pewaris, warasatun nabiyyu fil ard, atau kama qala, dia adalah pewaris para nabi di dunia ini. Maka hari ini kita tengok banyak orang yang minta maaf kepada Presiden. Maaf Pak Presiden, selama ini kami salah sangka. Maaf Pak Presiden, kami salah. Itu yang pro ke sana. Yang tidaknya mencaci ulama. Jangan, ulama jangan kita caci. Kita, hak kita. Kita orang yang berbangsa, orang yang beragama, hak kita. Tapi jangan caci maki. Tak boleh sumpah serapah. Di dalam Islam dilarang, masalah itu tak dibolehkan. Kita tak suka, cukup diri kita saja. Jangan sampai kita menjelekkan orang lain sehingga nanti berbahaya, menghilangkan amal ibadah kita karena mulut yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita tak bisa terlepas dari Arab. Kalau memang kita mengatakan bahwasanya kita anti Arab, benci kepada Arab, maka banyak hal yang harus kita perbaiki. Mana hal yang harus kita perbaiki? Pertama, salat. Rubahlah salat, jangan salat pakai bahasa Arab. Kalau awak orang acu pantang bahasa Arab, cuba semayang pakai bahasa acu. Apa cara tu Ustaz? Cara orang acu pula lah. Allahu nan godang. Tu baru takbir baru tu. Kita orang Minang, anti bahasa Arab, tukar bahasa Arab tadi, tukar salat dengan bahasa Minang. Orang kita Melayu, kurang senang kita dengan orang Arab, tukar salat dengan bahasa Melayu. Orang Batak kurang senang dengan bahasa Arab, tukar salat dengan bahasa Batak. Orang Nias kurang senang dengan bahasa Arab, tukar salat dengan bahasa Nias. Orang Jawa kurang senang dia dengan bahasa Arab, tukar salat dengan bahasa Jawa. Kan repot jadinya. Bahaya. Kita mesti mencintai Arab, mesti mencintai orang Arab. Takkan lepas kehidupan di dunia ini kalau bukan karena orang Arab. Buktinya acara halal bihalal ini adalah acara bahasa Arab, walaupun orang Arab tak melakukan acara yang seperti ini. Tanyalah ke orang Arab tu kalau yo, "Lai tahu acara halal bihalal?" Apa halal bihalal? Siap halal, ada pula halal. Iya. Saya punya syekh, dia utusan Azhar untuk pondok pesantren kita, Darussalam. Dia diutus oleh Azhar ke pondok pesantren. Di pondok pesantren setiap Ramadan, setelah Ramadan ada acara halal bihalal. Dia bingung. Halal bihalal. Apa ni acara halal bihalal, kata dia. Apa ni halal bihalal? Anta syuf ma'adin. Tengok aja nanti acaranya. Setelah dia tengok, oh, ini rupanya. Dia tahu dia acara halal bihalal itu ada tausiahnya, ada baca Qur'annya, ada salam-salaman. Ini halal bihalal. Apa kata dia? Lau kana fi halal bil halal wa mawjud aidan haram bil haram, katanya. Kalau ada pula halal bihalal ni, berarti setelah ni nanti ada pula lah acara haram bil haram, katanya. Ini macam pula tu haram bil haram. Halal bihalal ada pula nanti haram bil haram. Tak tahu. Maka halal bihalal bahasa Arab. Semua kalau kita alergi Arab, banyak yang harus kita buang. Salat jangan pakai bahasa Arab. Quran, carilah Quran sendiri yang tidak berbahasa Arab. Azan, robahlah azan dengan tidak bahasa Arab. Ini kalau orang yang alergi dengan orang Arab. Yang alergi dengan bahasa Arab, rubah salat. Azan rubah dengan bahasa selain dari bahasa Arab. Maka Turki selama Kamal Atatürk meninggalkan azan dengan bahasa Arab. Azan tak boleh bahasa Arab di Turki. Maka alhamdulillah Turki Allah anugerahkan pemimpin yang luar biasa. Itulah yang bernama Tayyip Rajab Erdogan. Semenjak itu pula lah mulai kembali azan di mana-mana ditakbirkan dengan kalimat yang satu, kalimat bahasa Arab. Di mana-mana dibaca ayat suci Al-Quran. Dulunya Al-Quran ini ketika Kamal Atatürk itu di mana letaknya? Al-Quran tak boleh ada di rumah. Al-Quran tak boleh ada di masjid, di musalla, di madrasah, di sekolah, tak boleh. Jadi Al-Quran di mana? Al-Quran ini diletakkan di kandang sapi, di kandang ayam. Itu di zamannya Kamal Atatürk, saking parahnya dahulu. Azan tak boleh dengan bahasa Arab, azan bahasa Kurdi, Turki lama. Bayangkan dahulunya. Apakah Indonesia akan dibuat macam tu? Oh sorry, kami tak sepakat dengan masalah itu. Jadi macam mana Ustaz? 2009 boleh, itulah. Ngapa Ustaz? Pokok ngapu-ngapu, pokok ngapu orang 2009 boleh, gitu pula awak besok. Jadi halal bihalal bahasa Arab. Takkan lepas dari bahasa Arab.
Jadi rupanya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini ternyata diambil dari bahasa Arab. Maka banyak ulama-ulama dahulu mengarang kamus, yang kamus itu bernama Kamus Arab Melayu. Jadi bahasa Melayu dari bahasa Arab, bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, bukan dari bahasa Jawa. Bahasa Melayu jelas. Dalam buku bahasa Indonesia sendiri jelas itu, bahwa bahasa Indonesia terambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dari mana? Bahasa Arab. Ada syekh ulama yang luar biasa bernama Idris Marbawi. Beliau punya kamus, kamusnya tebal, 3 kali tebalnya ini, setebal ini. Kamus itu bernama Kamus Idris Marbawi. Kamus itu kamus Arab Melayu, orang Melayu yang mengarang kamus itu. Di dalam kamus itu sangatlah jelas bahwa kosakata yang kita pakai hari ini kebanyakan terambil dari bahasa Arab. Contohnya apa Ustaz? Kursi. Kursi ini bahasa Arab, bahasa Jepang ini. Arab. Bukan bahasa Jepang nih, apalagi bahasa Belanda. Bukan. Kita bahasa Belanda yang ditinggalkan Belanda, itulah turung Belanda no. Itu aja cuman turung Belanda. Kursi bahasa Arab, sajadah bahasa Arab, mimbar bahasa Arab, banyak bahasa Arab. Apa lagi? Musyawarah bahasa Arab. Apa lagi? Kubah bahasa Arab. Apa lagi? Musyawarah bahasa Arab, majlis bahasa Arab, nikah bahasa Arab, rujuk bahasa Arab. Rujuk itu bahasa Arab itu. Alah, rujuk ke bininya. Hah, ngapo dan rujuk? Patang kan diceraikan mah, udah ada rujuk lah. Itu rujuk bahasa Arab itu. Talak, rujuk. Fasakh bahasa Arab. Apa lagi? Cerai. Cerai itu bahasa kita tuh, bukan bahasa Arab itu. Banyak bahasa Arab. Akikah bahasa Arab, walimah bahasa Arab. Apa lagi? Safar bahasa Arab. Banyak. Umumnya kebanyakan dari bahasa Melayu itu dahulunya dari bahasa Arab. Coba siapa yang bisa melanjutkan lagi? Apa lagi? Takhir bahasa Arab. Datanglah cepat sikit ya. Mungkin saya agak akhir dikit datang. Bahasa Arab itu. Akhir bahasa Arab. Coba apa lagi bahasa Arab? Masa terdapat Senin, Selasa, Arba'ah, Khamis. Bahasa Arab dia. Jumat bahasa Arab. Minggu, Minggu enggak bahasa Arab. Maka bahasa Arab yang minggu itu apa? Ahad. Tengok bahasa Melayu dulu. Apa bahasa Melayu? Ahad, bukan minggu. Ahad. Ini jelas. Maka oleh karena itu halal bil halal ini adalah bahasa Arab. Dan dari sini kita memulai pertama kali bahwa kita mesti mencintai Arab. Walaupun kita tak mirip Arab. Orang Arab hidungnya mancung keluar. Kita Ustaz mancung mana? Ke dalam. Mancung ke dalam tu pesek tu Ustaz. Ya macam itulah. Walaupun kita tak orang Arab, tapi kita hubbul Arab. Kita mencintai Arab. Kenapa kita mesti mencintai Arab? Baginda Nabi menyuruh cintai Arab. Kenapa? Karena Al-Quran bahasa Arab, karena salat bahasa Arab, karena bahwasanya bahasa surga adalah bahasa Arab. Maka kita mesti mencintai orang Arab. Maka karena itulah kita memiliki Islam yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang Arab. Hadirin masyarul kaum muslimin rahimakumullah. Halal bil halal, acara yang sangat bagus. Walaupun banyak orang mengatakan acara yang seperti ini adalah acara bid'ah, karena tak pernah baginda Nabi melaksanakan acara halal bihalal. Tapi momentum dan isi daripada acara ini yang sungguh mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Nabi ada di acara halal bihalal? Ada. Mana? Mulai pertama kali sudah dibaca ayat suci Al-Quran. Sunnah Nabi, ya. Mana dalilnya? Lihat riwayat-riwayat hadis. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra'u alayyal Qur'an." Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, iqra'i alayyal Qur'an, bacakan kepadaku Quran. Nabi suka mendengarkan Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa naqra'ul Quran?
Bagaimana saya akan membacakan Quran ya Rasulullah, sedangkan Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, memang diturunkan kepadaku, kata Rasulullah, tapi aku lebih mencintai orang yang membacanya. Awal mula pengajian kita dibaca ayat suci Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Ada silaturahmi daripada ketua umum kita, silaturahmi, permohonan maaf, info, pembagian sumbangan dan lain sebagainya. Masya Allah. Setelah itu apa? Sunnah Rasulullah, ada pengajian, ada tausiah, ada tabligh. Ini sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bentuk acara-acara bid'ah, tapi di dalamnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada teriak-teriak sunnah, rupanya kita terbibit dalam masalah perkara bid'ah, macam mana? Maka oleh karena itu, acara yang seperti ini acara yang luar biasa. Halal bil halal. Setelah halal dihalalkan kembali. Kenapa? Kok mesti dihalalkan? Karena ada di sana ikhlas dan ridha. Kok harus mesti ikhlas dan ridha? Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran, fa'fu wasfahu. Kalau kita bersalaman, jangan lupa kalimat apa? Maaf-maafan. Maka fa'fu wasfahu, maaf-maafanlah kamu, wasfahu, kemudian bermusafahah. Musafahah, bersalaman. Ini sangatlah jelas dalam Al-Quran, Allah menjelaskan. Maka kalau ada orang yang anti bersalam-salaman, berarti dia anti kepada Al-Quran. Lah kok gitu? Saya Al-Quran menyuruh fa'fu wasfahu, maaf-maafanlah kamu. Setelah maaf-maafan apa? Wasfahu, bermusafahah. Jadi bersalaman itu ada dalil Al-Quran, ada. Wasfahu, musafahah. Ini kan Al-Quran menyuruh. Oh, itu Al-Quran. Hadis mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minani idza yaltaqiyani yatasafahani ghafarallahu lahu dzunub. Dalam riwayat lain, al-mu'minani yaltaqiyani tasafahani saqatat dzunubahu kawaraqatil asjar. Dalam riwayatnya Imam Tirmizi, seorang mukmin apabila dia berjumpa, dia bersalaman, maka Allah ampuni dosanya. Bayangkan, Allah ampuni dosanya malam yatafarraq. Dalam hadis lain, hatta yatafarraq, sampai ketika dia berpisah. Dah berpisah dia, maka habislah dan hilanglah segala dosanya. Ini guna. Hadis ni kan umum nih. Maka mengkaji usul fikih kita. Menurut usul fikih mana? Kalau sesuatu itu ada perintahnya untuk umum, maka tidak bisa larangan untuk mentakhsisnya. Hadis ini umum, kapan saja bersalaman maka akan diampuni segala dosa. Kapan saja, selagi tidak membatalkan yang fardu. Contoh, kalau dalam salat bersalaman itu membatalkan fardu, itu tak boleh. Tapi kalau setelah salat bersalaman, kena dapat kita hadis Nabi, Allah hilangkan, Allah hapus dosa kita. Setiap berjumpa bersalaman, setiap kita bertemu di pasar salaman, jumpa di luar salaman. Selama kita macam tu, ketika kita berpisah, kita sudah tidak ada lagi membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Maka kalau ada orang yang mengatakan bersalaman setelah selesai salat maka itu bid'ah, tak dibolehkan, maka hati-hati, kita bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengatakan bersalaman, ketika berjumpa bersalaman maka akan Allah ampuni dosa kita. Justru hari ini orang terbalik. Ketika tangan orang sudah ke depan, dia diambil begini saja tangannya. Tangan temannya macam ni. Emang bencong kawan tadi. Emang pedusi pejago. Laki-laki dengan laki-laki, kenapa harus kita mesti macam ni? Justru di dalam fikih dijelaskan, menjaga kehormatan orang hukumnya haram, mempermalukan orang itu hukumnya haram. Kalau seseorang sudah mengginikan tangannya kepada kita, maka mesti kita cepat mengambil tangannya. Kalau lambat dan menyebabkan dia malu di hadapan orang, maka kita akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada macam ni orang, ngapu jago. Ini tak dibolehkan ini. Maka dalam hadis sangatlah jelas ni, musafahah, bersalaman, selagi tidak menggugurkan yang fardu, tidak membatalkan suatu kewajiban, ambil cepat tangannya. Ketika tangan berjumpa dengan tangan, kufun bi kufin, telapak tangan dengan telapak tangan, maka ketika inilah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya tasafah. Tasafah ni lapang.
tasafahas sudur, lapang dada, maka orang tu bersalaman telapak tangan dengan telapak tangan. Jangan ini saja ujungnya, itu bukan musafahah namanya. Ada orang kita bersalaman ujung saja diambil sikit. Nah, itu bukan bersalaman. Jadi yang musafahah itu mana? Nih, kufun bi kufin, telapak tangan dengan telapak tangan. Telapaknya pun mana? Kufun, batin telapak tangan. Maka kalau dalam fikih kita tengok tangan ni terbagi kepada dua. Tengok dalam fikih mazhab Syafi'i, tangan ni dua, ada batin telapak tangan, ada zahir tangan. Ini zahir namanya, ini batin telapak tangan kalau dalam fikih. Maka dalam fikih mazhab Syafi'i, batal wuduk seseorang apabila dia menyentuh kemaluannya dengan batin telapak tangan. Mana batin telapak tangan? Nih, yang putih ni batin telapak tangan. Kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan memakai batin telapak tangan ni, ni batal wuduk kita ni. Jadi macam mana kalau kata-kata Ustaz, gawitlah dengan punggung. Apa caranya Ustaz? Pandai-pandai pula lah situ. Mana pula tahu saya caranya. Tapi macam itulah dalam fikih agar tak batal. Ini namanya batin. Ini batin. Maka ketika kita bersalaman mesti batin dengan batin. Batin dengan batin. Agar bagaimana? Ada koreksinya ke dalam hati. Ada dia energinya ke dalam hati. Ketika batin kita beradu dengan batin seseorang sahabat kita, batin ini mengadu ke batinnya ke dalam dadanya, dan telapak tangan dia pun menyentrum ke dalam hati kita. Maka kalau sudah bersalaman, dendam tak ada lagi, fitnah tak ada lagi, dengki tak ada lagi, adu domba tak ada lagi, selesai semuanya. Inilah maksud daripada halal bil halal ini. Ada maaf-memaafkan, setelah itu ada saling salam bersalaman dengan kita. Tapi tengok pula lagi, bersalaman ini maka bernama musafahah. Musafahah, bersalaman. Setelah bersalaman, saling pandang memandang, munazarah, saling lihat melihat, kita melihat dia, dia melihat kita. Disinilah akan masuk ke dalam hati. Di sanalah semuanya habis perkara-perkara yang Allah haramkan. Iri hilang, buruk sangka hilang, sum'ah hilang, dendam hilang. Maka itulah dia acara halal bil halal. Mudah-mudahan dengan acara yang semacam ini, hendaknya Allah halalkan pula lah kita segala dosa kita. Allah halalkan segala yang haram oleh bagi kita. Haram dosa kita, haram yang kita makan, hendaknya Allah halalkan. Tapi tentu halalnya Allah itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, halal bil halal. Halal adalah ibadah, ibadah setelah ibadah. Apa maksudnya? Ramadan bulan ibadah, Syawal pun bulan ibadah. Kenapa Syawal dikatakan bulan ibadah? Karena di dalam Syawal pun kita dituntut untuk melaksanakan puasa, sebagaimana dalam Ramadan kita dituntut untuk melaksanakan puasa. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittatun min Syawal faka'annama shama dahri kullih. Siapa yang dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu samalah melaksanakan puasa selama 1 tahun. Maka oleh karena itu, Ramadan kita puasa 29 hari, Syawal ini kita dianjurkan 6 hari saja kita berpuasa. InsyaAllah masih ada waktu dan peluang untuk kita melaksanakan ibadah itu. Maka laksanakanlah ibadah, barulah kita sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang halal setelah halal, ibadah setelah ibadah. Baik, itu saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.